Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dan memberikan petunjuk bagi kita untuk kembali bermajlis untuk memahami sepotong dari kesempurnaan agama, kesempurnaan tauhid dan syariat-syariat yang telah Allah turunkan melalui Rasul akhirnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui juga bahwa hari ini kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah bagian dari 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Roknya pendek, bukan haramun lawan dari halal, bukan. Beda urusan ini. Kalau haramun jadi haram, lawan dari halal. Ini haram, artinya yang mulia, dimuliakan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW dan sesudahnya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Allah juga memuliakannya. 3 bulan ini berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Adapun satunya mentar, yaitu bulan Rajab. Oleh karenanya jangan sampai kita melalaikan bulan ini. Sesudah kita mendapati bulan yang penuh barokah Ramadan, kemudian setelahnya Syawal, maka Dzulqa'dah juga penting. Atau setidaknya sebagai bentuk ancang-ancang kita memasuki bulan Dzulhijjah, di mana ada ibadah besar, ibadah yang sangat agung, bahkan bagian dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Jika ada kemampuan. Kalau nggak bisa mampu haji, ada ibadah lainnya yang bisa kita kerjakan di kampung halaman sendiri. Apa itu? Al-udhiyah, yaitu ibadah menyembelih, ibadah kurban. Butuh usaha, butuh kesempatan, bahkan butuh dana. Makanya terkadang butuh ancang-ancang. Memang para ulama berselisih pendapat. Hukumnya itu apa? Kalau yang berpendapat bahwa ayatnya jelas perintah, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat Id, Muhammad, lalu sembelihlah kurban. Ini kalimat berita apa kalimat perintah? Perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, al-amru yufidul wujub. Perintah itu mengarah kepada kewajiban. Berarti wajib. Ada
Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat dari pengalaman kasus lapangan. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudhahi asra sinin fil Madinah. Asra marrat. Rasul itu selama di Madinah 10 kali berkorban. Dan Rasul tinggal di Madinah 10 tahun. Dan Idul Adha itu setahun pisan. Berarti saben tahun Rasul korban. Tapi kan ada sahabat yang mengitari beliau. Salah satunya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu salah satu sahabat yang tidak setiap tahun korban. Kadang kala tahun ini korban, kadang besoknya enggak korban. Kalau hukumnya wajib, kira-kira Umar meninggalkan? Enggak mungkin. Maka berangkat dari kasus ini, sebagian ulama akhirnya membawa hukum termasuk Imam Syafi'i menghukuminya sebagai sunnah muakkadah. Sunnah dalam arti enggak sampai wajib. Siapa yang mengerjakan maka mendapatkan pahala. Yang tidak mengerjakan ya enggak sampai dosa. Ini definisi sunnah secara fikihnya. Nah, cuma lagi-lagi jangan merusak fikihnya Imam Syafi'i. Yang dimaksud sunnah yaitu tidak sampai wajib. Tapi di sana ada muakkadah yang ditekankan. Artinya apa? Kalau punya kemampuan, lakonono. Jadi ketika hukum sunnah muakkadah memang tidak sampai di level wajib, bukan berarti kemudian kita meremehkan. Wis ra wajib ritek, berarti rapopo. Ini namanya ngerusak fikih. Ya, jadi definisi sunnah muakkadah itu kayak gitu. Sunnah tidak sampai wajib, muakkadah ditekankan, artinya kalau punya kemampuan tindakno. Ya, jangan kemudian kita pakai karena tidak wajib berarti rasa ritek. Nah itu ya salah. Berarti ada actionnya dulu, ada usaha. Kalau memang sudah mentok, ya sudah. Berarti nggak ada kemampuan, kita meninggalkannya pun tidak sampai berdosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Malam hari ini kita masih melanjutkan terkait bab bagaimana kita memiliki dan menjaga zimmatullah wa zimmatu rasulih. Kehormatan ketika kita ada perjanjian atas nama Allah dan juga berjanji membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disabdakan Rasul, padahal Rasul nggak pernah ngomong seperti itu. Tentu masih dekat dengan kita kategori orang yang munafik. Munafik amal, Mas. Rasul mengatakan bahwa di antara tanda munafik amal itu idza wa'ada ahlafa. Jika dia berjanji, maka dia ngingkar. Berjanji ingkar, berjanji ingkar. Dan ini global, umum. Dan ini penting juga bagi kami pribadi. Jadi bukan berarti kemudian yang bicara mesti orang yang menepati janji. Kita pun juga masih berusaha. Karena ada janji secara pribadi. Ada janji mungkin yang antar 2 orang, 3 orang. Mungkin ada orang tua menjanjikan ke anaknya. Ada suami menjanjikan ke istri. Nah itu kan, kalaupun melanggar korbannya wong siji wong loro. Itu pun sudah berat. Apalagi yang lebih besar daripada itu amanah. Seorang ketua
punya anggota berjanji, anggotanya akeh. Maka otomatis amanah janjian juga lebih besar. Ketika melanggar, maka konsekuensinya juga lebih besar. Sampai di ujungnya yaitu pemimpin umat. Seperti hanya seorang pemimpin negeri, presiden, perdana menteri, ya, raja. Nah, itu kalau udah berjanji, wah itu luwih abot meneh. Karena ketika ada seorang orang tua di salah satu kebun kurma di Medina, melihat anaknya yang lari-larian dan memanggil, nggak balik-balik, maka orang tua ini berteriak, "Ya bunaya, wahai anakku, sini, pasti aku beri kamu kurma." Kemudian Rasul bertanya, "Tenan iki, mbok kei tenan iki bar iki?" "Enggak ya Rasul." Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan jangan berkata demikian. Nah ini kan hampir roto di Indonesia. Di ngeneng-ngeneng nih bocah, ya kan? Di ngelelo-ngelelo bocah. Ya wis tonggo tak tumbas niki. Ku tak paringi hadiah iki. Bocah iki jane ya eling. Ya, tapi kita yang pura-pura lupa. Ya. Ini yang kaitannya masih lingkup mikro atau kecil. Maka kalau bicara kita korban sosok yang menjadi figur yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu di dalam surat Maryam ayat 54 itu dikenal sebagai shadiqal wa'di wa kana nabiyyan mubina. Nabi Ismail itu berjuluk shadiqal wa'di, penepat janji. Ini sebelum kalau di Idul Hijjah dikenal sebagai anak yang sabar dan syukur, siap untuk disembelih oleh ayahnya karena wahyu. Maka dari sisi lain, Nabi Ismail juga dikenal sebagai seorang nabi yang menepati janji. Bahkan Allah abadikan di dalam Quran surat Maryam. Nah itu ada tafsirnya. Sebagiannya menerangkan perbedaan hanya tempo. Jadi ketika Nabi Ismail ada janji untuk bertemu dengan seseorang di titik AA, di waktu kapan jelas, maka beliau pun langsung menuju titik yang dimaksud di hari itu, di waktu yang ditentukan sesuai perjanjian. Ternyata orang itu bukan waktu sejam 2 jam gak teko. Nah ini kemudian perbedaan ulama tafsirnya. Ada yang mengatakan Nabi Ismail berdiam di tempat itu selama 3 hari. Saat saiki saya WA karena hubungi lagi kan ceritanya beda. Ya, tapi hikmahnya di situ. Nabi Ismail sampai mau berdiam berdomisili di tempat perjanjian itu 3 hari. Ada ulama tafsir yang lain 12 hari. Meh rong minggu ya. Ya. Ini kalau dibilang emang Nabi Ismail gak nyambut gawe dan lain seterusnya. Tentu mencari kehidupan ada haknya. Tapi ini janji adalah kewajiban. Maka beliau 12 hari di tempat itu. Bahkan yang paling lama dari pendapat ulama tafsir, Nabi Ismail sampai membuat rumah semi permanen dan beliau tinggal di situ selama setahun baru orangnya metui. Ayo, setahun. Lumayan lek zaman biyen wis entuk KTP sementara tuh. Ya kan? Insyaallah.
Setahun nunggu hanya untuk berjumpa dengan orang yang sudah ada perjanjian dengan. Maka Allah abadikan sebagai shadiq al-wa'di, penepat dari janji. Sosok seorang Ismail alaihissalam. Ada pula dari kalangan sahabat. Tentu kisahnya sebelum masuk Islam. Dari perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Mekah ditemani Abu Bakar As-Siddiq melewati jalan yang memang tidak biasanya. Dan saat itu Rasul kan dihargai kurang lebih 100 unta. Siapa yang bisa nangkap Muhammad akan dikasih 100 unta atau yang senilai dengan itu. Maka ada seorang Badui namanya Suraqah bin Malik. Ketika tahu ya ini kenal dengan Abu Bakar dari jauh. Dan tentu yang di samping Abu Bakar adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dikejar oleh Suraqah ibnu Malik. Tapi setiap mendekati Rasul kudanya jatuh. Bangkit lagi. Setiap mendekati Rasul kudanya jatuh. Atas izin Allah. Maka Suraqah berteriak, "Hei Muhammad, doakan kebaikan untukku dan kudaku. Sesungguhnya aku mendapati seperti ini karena doamu." Maka kemudian ketemulah Rasul, Suraqah sama Abu Bakar. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai Suraqah, tapi Suraqah belum mau masuk Islam. Cuma karena yang awalnya tadi ceblok, bangkit, logur, bangkit, wah ini berarti Muhammad seorang nabi, bukan manusia sembarangan. Wis aku gak melok-melok ritek, wis ra entuk 100 unta rapopo, yang penting sik slamet. Suraqah saat itu memang belum masuk Islam, tapi Rasul sudah memberikan kabar berita, kabar gembira. Suraqah, tidakkah engkau pengen? Namanya orang Baduy saat itu kan, iming-imingnya mentok di harta. Tidakkah engkau ingin memakai gelangnya Persia? Gelangnya Kisra Persia. Saat itu Raja Persia itu wong paling adidaya sak donya. Tidakkah engkau bisa membayangin ini, so? Ya. Memakai gelangnya pemimpin Persia. Ini kalau hari ini kita mendengar apa yang diucapkan Nabi yang seakan-akan mustahil, umuk ini, ya kan? Nggak mungkin lah. Siapa kita? Kok bisa-bisanya memakai gelang pemimpin Persia? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mencatat bahwa Rasul menjanjikan kalau Suraqah masuk Islam, nanti dia akan memakai gelangnya pemimpin Persia. Dan ditulis oleh Abu Bakar di tulang saat itu. Masya Allah. Dan Rasul pun kembali berjalan ke Madinah, Suraqah pun balik lagi. Dan nanti Suraqah karena merasa diselamatkan oleh Nabi, jadi orang-orang yang mengejar dibikin ngejar Suraqah, bukan ngejar Nabi. Itu salah satu jasanya di saat Rasul hijrah. Nah, Rasul di Madinah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun, Rasul balik ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Dan saat itu, harta-hartanya masyarakat Mekah yang jahiliyah, yang kabur itu, kan menjadi harta rampasan. Di suatu wilayah yang hari ini dikenal dengan Ji'ronah, Rasul bagi-bagikan itu. Lah saat itu ada Suraqah.
Nah, janjinya gelang Persi ndi iki. Ya. Lho, lah awakmu urung mlebu Islam kok. Ya. Lagian bukan sekarang engkau akan memakainya. Maka hari itu Surakoh baru mulai koyok-koyoke tenan gitu. Siapa yang punya bayangan orang yang terusir dari Mekah 8 tahun berikutnya menaklukkan kota Mekah. Ini ucapannya Muhammad memang sangat bisa dipercaya. Maka Surakoh akhirnya masuk Islam. Padahal 3 tahun berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Digantikanlah kepemimpinan oleh Khulafaur Rasyidin, dan di masa Umar bin Khattab barulah ada penaklukan Persia. Kalah takluk Persia. Harta-harta Persia itu menjadi ghanimah bagi kaum muslimin, harta rampasan. Termasuk gelang kebesaran Raja Persia. Maka ketika Umar bin Khattab melihat ini, dan ada sebagian sahabat yang melihat gelang kebesaran Persia, maka mereka mengingatkan Umar bin Khattab, wahai Umar, tidakkah engkau ingat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa gelang ini akan dipakai oleh Surakoh, dan dibuktikan dengan perjanjiannya dari tulang tulisan Abu Bakar itu. Masya Allah. Jadi Rasul sudah wafat, janji beliau masih dilanjutkan oleh para sahabat. Ojo mbak bagi sih, Rasul sudah bersumpah bahwa Surakoh yang akan memakai gelangnya Raja Persia. Maka setelah itu Umar mencari Surakoh, mana Surakoh, mana Surakoh. Dan saat itu Surakoh masih hidup, usianya sudah 80 tahun ke atas. Dan Umar membawa gelang kebesaran Persia itu di hadapan Surakoh. Nih, sampai nih inget apa ora? Biyen Rasul berjanji awakmu sing ngenggo iki. Maka Surakoh bertakbir saat itu. Allahu Akbar, ya Allah. Ternyata benar. Ya, anggaplah 15 tahun yang lalu Rasul berjanji. Ya. Welek golek satu sonto ya ora enek apa-apa nih dibanding nih gelang Kisra Persia. Pilih ndi kowe? Nek kowe mlebu Islam. Ya saat itu nggak mungkin dipercaya. Tapi ternyata hari ini di hadapannya ada gelangnya Kisra Persia. Dan itu bukti dari janjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipakai itu. Karena udah sabda Rasul, dipakai kanan kiri. Kemudian habis itu Umar meminta untuk melepaskan. Sudah. Kan Rasul berjanji awakmu nganggo orang ngepek. Ya. Kan Rasul berjanji kamu memakai gelang Persia, sudah pakai wis bar ya wis. Nanti kemudian menjadi masuk ke kas negara oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa perjanjian membutuhkan komitmen yang ujungnya adalah menepatinya. Lah, ini contoh yang masih hubungan manusia atau interaksi sosial. Apalagi kalau kita ini berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bersumpah, wah itu jelas Allah gak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Itu jelas. Bahkan ketika Allah bersumpah atas nama seluruh makhluknya, ya, Allah pasti akan menepati dari semua sumpahnya itu. Permasalahannya itu sebaliknya. Ketika kita dengan berbagai macam modus terkadang bersumpah atas nama Allah, tapi hanya untuk menutupi suatu kemungkaran atau golek slamete. Itu memang orang yang mendengar
Siapapun bersumpah atas nama Allah ya sudah percaya. Wong sumpah atas nama Allah. Tapi bagi pelakunya itu, ya, hari ini malah sak nekat-nekate wong wis ora apa-apa lah. Ya, yang penting aku selamat. Nah, ini yang bahaya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam hadis yang terkait dengan peperangan, kemarin kita sudah sampaikan ketika kaum muslimin berjihad di jalan Allah diminta untuk bismillah, kemudian jangan melakukan ghulul, yaitu nguntit, mencuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wala tumatsilu, jangan melakukan mutilasi. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh orang-orang yang sudah lansia, termasuk anak-anak dan wanita. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi hisalin aw khilalin. Dan ketika engkau berjumpa atau berhadapan dengan orang-orang musyrikin, musuh kalian, maka ajaklah mereka salah satu dari 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau 3 ini telah diambil salah satunya, mandek, rasa mbok terus. Apa itu? Pertama, ajak masuk Islam. Ayo, Mas, lek sampean gelem mlebu Islam, yo wis, aku ra sida perang. Berarti sampean dulurku. Aku gak gelem. Ya sudah. Karena kami telah membawa pasukan dan telah memasuki wilayahmu dan telah berdakwah dengan kesopanan, kelembutan, maka kalau kalian tidak mau menerima dakwah, kami minta kalian takluk di bawah kekuasaan muslimin. Dengan cara kalian membayar jizyah. Selagi kalian bayar jizyah, aman. Kalian mau beribadah, aman. Kita tidak akan ngotak-ngatik. Kalian mau beraktivitas harian, silahkan. Yang penting jangan mencederai agama, akidah Islam itu sendiri. Saya nggak mau, ya wis lagi perang. Ya kan? Baru diperang. Tapi kalau ternyata dari pertama sudah disanggupi, wis mandek. Nggak perlu perang. Atau sanggupnya bayar jizyah, ya sudah mandek. Nah, ini step by step. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10-nya meminta seseorang dari kalangan sahabat untuk berdakwah betul dengan membawa pasukan kecil kurang lebih 300-an ke Yaman. Awalnya Khalid bin Walid, Rasul perintahkan ke sana. Dan ternyata Khalid bin Walid di Yaman orang nggak suka, bahkan ditentang, terjadi perang, memakan korban jelas. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Khalid berarti nggak pantas berdakwah di Yaman, maka dipindahkan supaya dakwahnya ke Najron. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali supaya melanjutkan estafet dakwah di Yaman, dan ternyata berhasil. Nah, dari sini kita ambil pelajarannya. Ketika diminta ke Yaman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali, sekaligus kemudian memberikan pengarahan bahwa engkau akan mendatangi ahli kitab. Ya, ini berarti seorang yang berdakwah itu bukan hanya penting materinya aja, tapi harus memahami masyarakat atau audiennya. Kalau bahasa hadisnya, haditsun nasa biqadri uqulihim. Ajaklah dialog, bicara, berdakwah sesuai dengan kapasitas standarisasi masyarakatnya.
Tentu masyarakat Mekah, Madinah, ya, kemudian Irak, kemudian Syam, bisa beda-beda. Ini kalau bahasanya para ulama dikenal dengan mura'at ahwalil mukhatabin. Jadi arahan, bimbingan bagaimana bisa tahu kepada siapa kita berdakwah. Berarti Rasul nggak sembarangan milih orang juga. Sekarang bayangkan aja. Ini contohnya kalau jadi guru atau pengajar. Ngajar sekolah dasar, baik ngajar menengah atas, SMA, ya mesti beda. Kalau sama berarti gurunya enggak punya skill. Ya. Mosok ngajari bocah SD ketemu matematika ngajarinya sinkron tangan. Ya bocah SD ya bingung. Apa iki tangan? Ngerti ku tangan ya ning Sragen. Daerah Sragen. Lah kok ketemu di SMA ngajar matematika hanya ngajari 2x2. Ya. Enggak pas. Maka kalau masih di sekolah dasar ngajari salah satu skillnya bagaimana memberikan jawaban sepotong. Sisane dilanjutnya bocah-bocah, wih cocok cah SD. Ya, habis makan sebaiknya ngapain anak-anak? Ya, enek ini, bocah-bocah iso bareng mencuci piring. Nah, apalagi, itu diambil sepotong iso serempak, jawabannya podo. Nah metode ini dibawa ke SMA, gurune dibully, Pak. Ya, habis makan kita menyabit rumput, apa nih? Ya kan? Mengguak piringnya, wis pokoke macam-macam. Ben wong punya bayangan sendiri-sendiri. Makanya saya pernah menasihati salah satu muslimah. Ya, itu guru IPA biologi di SMA. Saya bilang kalau boleh saya saran usul pindah neng SD. Ya. Kalau perempuan muslimah ngajar biologi di SD masih aman. Wong wedok muslimah ngajar biologi kok neng jenjang SMA. Lah kok ketemu anatomi tubuh? Sampai sekolah ditelanjangi, Mbak. Tenang. Karena pikirnya bocah beda. Betul itu. Ya, makanya butuh namanya skill mura'at ahwal mukhatab. Dan itu dicontohkan dalam Al-Qur'an, contohnya Nabi Ibrahim. Ya, berdakwah kepada bapaknya bukan hanya pelaku kemusyrikan, lengkap sing gawe berhala, sing rumat berhala disembah, kurang apa lagi? Wis arsiteke, maintenance, ya kan? Komplit. Kan? Sudah. Tapi Nabi Ibrahim masih berdakwah dengan ya abadi. Wahai bapakku. Abadi itu kaidah memanggil ayah paling sopan dalam konsep Arab. Paling halus. Itu Nabi Ibrahim. Dengan kelembutannya itu, meskipun ujung-ujungnya yang diusir mbak bapak. La arjuman nak orang lunga tak bualang awak. Tapi masih memanggil dengan ya abadi. Ketika Allah memanggil Nabi Musa dan berfirman untuk Musa dan Harun alaihi wassalam pergi ke Fir'aun. Faqula lahu qaulan layyina. Musa awakmu mbek Harun cah loro wong loro berdakwahlah di depan Fir'aun. Dengan apa? Qaulan layyina. Ucapan yang ada kelembutan di sana. La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Mbok menawa Fir'aun eling utawa wedi marang Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang pertanyaannya, Allah aslinya maha mengetahui lah. Ujung-ujungnya Fir'aun ini orang tetap beriman. Allah kan maha tahu itu. Ya kan? Arek Nabi Musa berdakwah selembut apapun atau sekasar apapun, Allah sudah maha mengetahui. Fir'aun tetap kafir. Sak patine. Tapi Allah memberikan metode berdakwah untuk Nabi Musa dan Harun. Berkatalah di hadapan Fir'aun, manusia dan figur kekufuran, kemusyrikan terbesar saat itu, dengan kaulan layyina, tetap dengan lembut. Nah ini ya yang menjadi inspirasi bagi kita ketika mengajak, ketika berdakwah. Tentunya kadang memang butuh ketegasan. Tapi jangan kemudian kelembutannya hilang. Jadikan kelembutan itu mewarnai dari seluruh aspek dalam berdakwahnya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW meminta supaya berdakwah dengan lembut, kemudian diawali dengan la ilaha illallah. Baru faida ajabu fad'uhum ilas sholat. Kalau mereka sudah mau bertauhid, faham la ilaha illallah, baru ajaan sholat. Ini stepnya berdakwah atau tahapannya. Berarti kenapa kok Rasul meminta supaya bertauhid dulu? Memang sholat gak penting, sholat penting. Tapi lek wong gelem sholat, tapi masih hilang akidahnya, percuma. Nah itu tahapannya gitu. Kalau orang sudah betul-betul beriman kepada Allah, mau menghilangkan segala bentuk kesyirikan, berhala-berhala, mengagungkan orang-orang yang soleh yang telah meninggal, hilang semuanya itu, berdoa hanya kepada Allah, meminta berpasrah hanya kepada Allah. Baru kemudian dikenalkan sholat. Sholat juga penting. Bahkan ini nantinya membedakan orang itu disebut kafir atau masih disebut muslim, yaitu melaksanakan atau meninggalkan sholat. Baru setelahnya zakat. Ya. Jadi di situ ada tahapannya. Bayangkan ketika Rasul SAW tidak mengajari ini. Dan tidak semua sahabat diberikan nasihat ini. Artinya dalam kasus-kasus dakwah tertentu seperti dakwah di mimbar, ya, dakwah memang menyerukan, bukan dakwah hanya sebatas ngajak. Menyampaikan ilmu itu memang harus punya modal, ya, yaitu modalnya punya kapasitas di dalam ilmunya itu. Tidak sembarangan. Wong baru masuk Islam diundang. Yang harusnya dia duduk, sinau, belajar ilmu, diundang ke sana ke sini. Awalnya sih motivasi. Piye Mas, kok iso entuk hidayah Islam piye? Diundang, neng Solo diundang, Klaten diundang, Yogyakarta diundang. Wirawiri terus dari satu kampung-kampung yang lain. Awalnya itu untuk memotivasi. Aku pasti urung Islam ngene, sakwise Islam ngene. Tapi lambat laun akhirnya dia pun berbicara terkait dengan agama. Nah ini yang sudah bahaya di sini. Lawang dia itu saatnya aja belum kok. Saatnya saya duduk belajar. Lah kok kemudian sudah menyampaikan ilmu. Yang parah adalah ketika dia tidak merasa apa yang diucapkan itu suatu kekeliruan. Apalagi yang mendengarkan ngerti ini, oh ini apik, ini apik. Inilah yang disebut dengan syubhat. Ya, sesuatu yang keluar koyok-koyok apik padahal bukan. Nah ini yang lebih parah. Lek jelas elek enak, meluruskannya itu enak. Tapi kalau sesuatu ini koyok-koyok apik padahal salah. Ya ini yang harus diluruskan dari akarnya. Dan kita sering terjadi demikian. Ya, seakan-akan ini gak iso juga pelajaran.
Kalau dulu sing sekitar Magelang Raya itu Jogja Raya, Magelang Raya, yang dindi celuki Pak. Kemudian sudah banyak dari MUI, dari beberapa ormas, jangan. Orang itu punya kasus masalah penggelapan duit. Ya. Tapi terus Pak. Sampai baru kelihatan kasusnya banyak, baru kemudian hilang, redup. Tapi ketika muncul orang lagi, podo ya diundang ki piye to? Enggak bisa ngambil pelajaran. Ya, latahnya kaum muslimin itu lebih suka yang kayak gitu. Ya. Yang baru tobat, kemudian dikasih panggung. Awalnya itu hanya ngasih motivasi aja. Tapi lambat laun ketika dia ngomong agama, ya dirungokne padahal dia itu masih harusnya duduk bersama para ulama. Duduk bersama para masyayikh, bersama para ustadz. Ya, belajar dulu. Nah, ini salah satu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu. Rasul pilih nggak sembarangan. Rasul pilih Mu'ad yang saat itu Rasul bersabda dan sahabat meyakini a'lamuna, kata para sahabat, orang yang paling alim dari perkara halal dan haram di kita adalah Mu'ad bin Jabal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kepemimpinannya. Umar itu ilmunya wis ra ukur. Tapi beliau bicara di hadapan masyarakat muslimin, kalau pengen ambil ilmu, ambillah dari dua orang. Lek orang Mu'ad, alim. Masya Allah. Enggak semua sahabat diminta. Tekonono Ali, tekonono Mu'ad. Artinya memang ada skill-skill khusus yang sahabat itu betul-betul alim dan dimintai kealimannya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Sehingga akhirnya agama itu bisa satu warna. Manhajnya sama, metodenya sama. Ya. Kalau kita hari ini kan dengan itu tadi ucapan syubhat diantaranya, sing penting ape. Ya dijupuk apike di gua eleke. Lho sing biji sapa? Sing biji apik eleke lho, wong sing biji butuh sinau kok. Mosok sekarang kita ya orang sendiri ngomong, "Yes, sing apike dijupuk, sing eleke di gua." Lho ngerti apik, ngerti elek kondi. Lho wong sinau wae urung. Artinya hawa nafsu akhirnya, oh yang koyoke apik, koyoke elek. Lah ini bukan ilmu koyoke. Nah, akhirnya jadilah berbagai macam corak di dalam beragama. Nah, demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.